Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanul Rahman, NIM 362337. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika konsumsi dalam sistem ekonomi Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya, saya Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan itu untuk mengajarkan kepada manusia akhlak. Semua aktivitas, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, itu memiliki akhlak atau etika masing-masing. Salah satunya yaitu yang akan saya bahas, etika konsumsi. Menurut Yusuf Qaradawi, ia menyebutkan bahwasanya terdapat 4 macam dalam etika konsumsi. Yang pertama yaitu mengonsumsi barang yang halal dan baik. Maksudnya gimana? Jadi dalam mengonsumsi barang itu harus yang halal dan baik atau halal thayyibah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah." Tentunya dalam mencari makanan yang halal itu di negara kita mudah, karena negara membantu kita dalam mencari makanan tersebut, yaitu dengan memberikan cap halal di makanan tersebut. Nah, yang saya tekankan di sini itu thayyibannya. Apa sih maksud dari thayyiban itu? Yaitu rezeki yang kita keluarkan untuk membeli barang, atau dalam hal ini konsumsi yang kita butuhkan. Jadi yang dimaksud dengan thayyibat itu membeli sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Tidak semua keinginan itu harus kita beli, karena dengan kita memprioritaskan keinginan kita, itu bisa mengesampingkan bahkan melupakan kebutuhan kita, dan itu akan menjadi beban dalam kehidupan. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah." Itu salah satunya yaitu supaya kita membeli atau mengonsumsi barang yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua yaitu larangan mengonsumsi barang secara berlebihan. Ketika kita sudah mendapatkan barang yang halal dan baik atau halalan thayyiban, di sini kita juga dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsi barang tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Wa kulu, makanlah kalian. Washrabu, dan minumlah kalian, tapi wala tusrifu, janganlah kalian berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya
yang berlebihan. Nah, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwasanya ketika kita makan yang halal dan baik atau halal atau thayyiban itu juga ada porsinya masing-masing. Di sini Nabi bersabda bahwasanya di dalam perut itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makan, kemudian sepertiga untuk minum, dan sepertiga yang terakhir itu untuk bernafas. Jadi itu alasan kenapa kita tidak boleh mengonsumsi barang yang berlebihan, supaya ada ruang untuk bagian-bagian yang lain. Kata-kata yang familiar di era sekarang itu kan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, itu salah satu bentuk dari tidak mengonsumsi barang secara berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu larangan mengonsumsi dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Artinya, hai seluruh manusia, sudah kami tetapkan rezeki kamu di langit dan aku janji akan kuberikan. Jadi kata Allah, itu rezeki kita sudah tertakar. Bahkan sebelum kita lahir itu sudah ditakar, sudah ditentukan oleh Allah di langit. Jadi tidak mungkin tertukar. Ada sandal yang tertukar, ada sepatu yang tertukar, tapi rezeki tidak mungkin tertukar. Ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwasanya janganlah menyuri, karena rezeki kita sudah ditentukan. Tidak mungkin rezeki kita diambil oleh orang. Adanya itu rezeki kita dititipkan kepada orang. Maka janganlah kita berpikiran untuk berbuat curang demi mendapatkan rezeki. Karena dengan cara batil tersebut atau cara curang tersebut demi mendapatkan rezeki, itu akan berdampak dengan apa yang kita dapatkan. Semisal kita makan roti dari hasil pencurian di pasar. Nah, roti yang kita makan itu yang semulanya halal dan thayyiban itu akan berubah menjadi haram karena proses atau cara kita memperoleh roti tersebut batil atau salah. Dan keharaman tersebut ketika disebarkan, maka akan menjadi keharaman-keharaman yang selanjutnya atau keharaman-keharaman yang lain. Kemudian yang keempat yaitu larangan bersifat bakhil atau kikir. Sikap bakhil ini merupakan satu-satunya sikap yang paling buruk. Bahkan Nabi saja dendam kepada orang yang bakhil. Bahkan dikatakan orang yang bakhil itu jauh dari surga. Al-bakhil ba'idum minan jannah, ba'idum minallah, qaribum minan nar. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari sikap tersebut? Yaitu dengan menumbuhkan kesadaran bahwasanya setiap rezeki yang Allah berikan itu merupakan amanah
yang mana di dalamnya itu tidak semuanya milik kita, tetapi ada sebagian harta yang milik orang lain. Makanya ada yang namanya zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Selain zakat, kita juga bisa berinfak atau bersedekah. Tetapi yang wajib itu zakat fitrah dan zakat mal bagi orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi tersebut masih banyak kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.